Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Muhammad Wasil, hadir menemani Anda hingga 10 menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya dalam Kilas Balik Kuburaya Sepekan. Bupati Kuburaya membuka kegiatan Training of Trainer atau TOT dan pengukuhan volunteer program perluasan kesempatan ekonomi melalui peningkatan penguasaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dan literasi digital untuk pemuda berkarya yang digelar di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Bupati Kuburaya membuka kegiatan Training of Trainer, TOT, dan pengukuhan volunteer program perluasan kesempatan ekonomi melalui peningkatan penguasaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dan literasi digital untuk pemuda berkarya yang digelar di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita Borneo Center for Women's Resources Development, PPSW. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Manto mengapresiasi akan terlaksananya kegiatan ini yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital bagi masyarakat. Kegiatan yang dihadiri oleh peserta dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Mempawah ini, dikatakan Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan merupakan peluang bagi generasi muda untuk memperluas kesempatan dan membuka pikiran generasi muda untuk semakin melek media. Satu hal yang dikembangkan untuk Go Digital karena ini kan langsung menyasar kepada masyarakat ya, terutama generasi muda lah, yang ini berpeluang untuk memperluas kesempatan supaya mereka paham. Dengan cara itu dia terbuka pikiran, yang jelas juga membuat setiap rumah tangga itu ya bisa punya peluang yang dilihat ya, karena di sini kan banyak sekali potensi-potensi sumber daya manusia dan sekaligus bisa mempromosikan melalui titik online, melalui berbagai fitur promosi ya, marketplace dan sebagainya. Orang kalau nggak bisa ini sekarang agak repot karena dia peluangnya itu semua bisa mempengaruhi, dan harapan kita dengan cara ini bisa menghidupkan juga minimal tadi saya sampaikan bahwa kita ini kan sekarang kan juga anak-anak muda kita diganggu nih dengan berbagai hal juga yang mohon maaf ya, aplikasi-aplikasi atau hal-hal yang mengganggu mereka, terjerumus pada judi online dan sebagainya, dan hal-hal lain yang mengganggu yang membuat mereka terikut-ikut dengan hal itu ya, gangguan moral. Nah, minimal dengan langkah ini itu setidaknya membuat dia fokus pada hal-hal yang produktif. Itu saja kita sudah bersyukur bisa membentengi anak-anak muda dan sebagainya. TOT ini patut kami apresiasi karena mereka ini akan memberikan pelatihan sampai ke level tapak, bahasa kerennya grassroots, dan oleh karena itu perlu dukungan semua pihak. Saya tidak yakin kalau pemerintah itu mampu untuk melakukannya. Hanya civil society kayak seperti inilah yang mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan sampai ke level tapak berhari-hari, berbulan-bulan sampai 2024 nanti. Dan ini akan ditularkannya lagi. Para lulusan Training of Trainers ini tentu nanti bakalan menghasilkan para trainers yang akan membuat masyarakat di Kalimantan Barat itu melek IT, melek Go Digital dengan program Go Digital. Dari gerbang ini nanti mereka akan dapat literasi bisnis, literasi keuangan, literasi pemasaran segala macam. Saya berharap agar nanti setelah kegiatan ini berlanjut dapat ditularkan, disebarluaskan ke kabupaten-kabupaten yang lain. Bupati Kuburaya memberikan bonus kepada atlet dan pelatih berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat tahun 2023 yang digelar di Aula Kantor Bupati Kuburaya. Bupati Kuburaya memberikan bonus kepada atlet dan pelatih berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi, Porprov, Kalimantan Barat tahun 2023 yang digelar di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Diinisiasi oleh Disporapar Kuburaya, setidaknya terdapat 181 atlet dan 4 pelatih yang diberikan bonus usai mengikuti Porprov di Kota Pontianak pada November lalu.
Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengatakan bonus tersebut diberikan dalam rangka apresiasi dan motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan prestasi secara lebih optimal. Memberikan penghargaan itu kita berusaha menyisihkan karena ini adalah suatu hal yang membanggakan dan sekaligus ini bentuk bahwa bukti bahwa pemerintah Kuburaya itu tidak menyanyiakan dan betul-betul memperhatikan, melihat bahwa ini berdampak karena ini juga akan menjadi satu langkah di mana sport tourism kita juga akan berdampak nanti. Bagaimana olahraga itu kan prestasi yang didapat itu bukan hanya untuk bangga setelah itu sudah selesai, tapi ini bisa dikembangkan untuk seni-seni, untuk pertunjukan-pertunjukan dan juga sekaligus mengembangkan dan penguat wisata olahraga yang juga di Kuburaya sangat-sangat luar biasa berpotensi. Nah, hari ini bonus yang diberikan itu mungkin mereka tidak menyangka jumlahnya segitu. Makanya kita memang tidak memberitahu lebih awal bahwa kita akan memberikan berapa karena kita ingin mendapatkan dan ini adalah langkah sebuah nilai bahwa kita bukan muluk-muluk tapi kita membuktikan. Jadi tidak perlu muluk-muluk di awal tapi yang penting dibuktikan bahwa kita betul-betul memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Jadi dengan pelatih, dengan pendamping dan klub-klubnya masing-masing. Ini kan kita pemerintah Kuburaya walaupun tentu di sana sini juga banyak keterbatasan, tapi untuk hal ini patut kita punya prestasi karena anak-anak kita prestasinya tidak hanya di tingkat ini, tapi nasional, internasional sudah banyak sekali membuktikan. Bupati Kuburaya hadiri serah terima Surat Keputusan Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Pancabakti Pontianak menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pancabakti Pontianak atau STIKES Pancabakti oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Akbar MSI di Aula Akbid Pancabakti Pontianak. Bupati Kuburaya hadiri serah terima Surat Keputusan Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Pancabakti Pontianak menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pancabakti Pontianak, STIKES Pancabakti, oleh Bapak Dr. DRS Muhammad Akbar, MC di Aula Akbid Pancabakti Pontianak pada Rabu, 15 Maret tahun 2023. Perubahan nama tersebut berdasarkan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 226/PO 2023 tentang izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Pancabakti menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pancabakti Pontianak yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Windya. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap dengan perubahan nama tersebut dapat semakin menciptakan bidan-bidan yang profesional dan berkarakter unggul. Ini ada penyerahan peningkatan status ya dari lembaga Dikti yang menyerahkan dari kementerian itu peningkatan status dari tadinya Akbid menjadi sekolah tinggi. Nah, ini kan luar biasa bahwa dengan peningkatan ini berarti kan akan ada perluasan maupun peningkatan juga dari standarnya. Berarti ini juga akan terus meningkatkan kompetensi dan juga layanan. Nah, dengan demikian maka pastinya kualitas di sini akan meningkat. Hasilnya juga dampak kepada lulusan sini juga standarnya lebih meningkat. Apalagi saya dengar sudah kerjasama dan sekarang praktek juga di Malaysia. Jadi itu bagus untuk mengambil perbandingan dan perspektif supaya orang pelayanan misalnya ada yang melihat bahwa di sana ada pelayanan yang baik. Seperti apa sih sebetulnya sama. Bisa kita lakukan dengan pola-pola yang tentu lebih profesional di sini. Jadi inilah saya kira kita apresiasi pemerintah Kuburaya tentu sangat bersyukur dan bahagia karena dengan keberadaan Akbid yang sudah 20 tahun di sini itu sebenarnya sudah modal dari awal sampai hari ini dan seterusnya semoga semakin banyak yang akan terekrut di pendidikan di sini semakin luas dan juga semakin banyak bisa memberi kesempatan pada anak-anak generasi kita untuk jadi bidan yang lebih beradaptasi dengan kondisi di era mendunia ini. Sangat bangga sekali, ini adalah impian kami ya. Perubahan bentuk ini dari Akbid, perjuangan kami menjadi STIKES dan impian kami ini memang kedepannya menjadi universitas. Banyak hal-hal yang mendukung ya. Salah satunya sarana prasarana kami lengkap, tanah milik sendiri dan semangat luar biasa inilah
yang akan menambah, dengan adanya SK ini kan menambah semangat pekarya. Saya kira itu, dan perubahan bentuk ini kami membuka satu program studi ilmu administrasi kesehatan. Jadi anak-anak tamatan SMA silakan mendaftar, karena ini juga bisa menjadi top manajemen lah ya di pelayanan kesehatan. Bupati Kuburaya menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Kuburaya tahun 2022 kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di kantor BPK Provinsi Kalimantan Barat. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah, LKPD, Kabupaten Kuburaya tahun 2022 kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di kantor BPK Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Kuburaya berhasil menyerahkan LKPD tahun 2022 2 minggu lebih awal dari target yang ditentukan yakni 31 Maret. Kepala BPK Provinsi Kalimantan Barat Wahyu Priyono mengapresiasi kepada para pemerintah kota, kabupaten yang telah menyerahkan LKPD tahunan lebih awal. Dirinya menilai ini sebagai bentuk sinergisitas antar lembaga. Dikatakan Kepala BPKAD Kabupaten Kuburaya Gunawan Putra nantinya hasil LKPD yang telah diserahkan akan dilakukan pemeriksaan terinci selama 60 hari ke depan dan dirinya berharap hasil yang didapat nantinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara. Jadi ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tanggal 31 Maret. Maka pada hari ini kita lakukan lebih cepat 2 minggu dari batas waktu yang telah ditentukan sebagai pemenuhan terhadap ketentuan dari undang-undang tersebut. Untuk laporan sendiri, berarti akan pihak Kuburaya akan siap diperiksa? Setelah penyerahan ini, maka dari pihak BPK akan melakukan pemeriksaan terinci selama 60 hari dan tentunya pemerintah daerah dengan diserahkannya laporan keuangan pemerintah daerah secara resmi kepada BPK siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak BPK. BPK menerima penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022. Ini laporan ini adalah sebagai bahan utama untuk diperiksa oleh BPK, di mana BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, dan nanti hasil akhirnya adalah laporan hasil pemeriksaan yang memuat tentang opini atau pernyataan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gelar pencatatan perkawinan dan pengesahan anak yang bertepat di Aula Kantor Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gelar pencatatan perkawinan dan pengesahan anak yang bertempat di Aula Kantor Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya pada Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Kuburaya diikuti sebanyak 30 pasangan ini merupakan upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, juga mempercepat pelayanan administrasi e-pendudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nurmarini mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan ini merupakan bagian dari program pelayanan administrasi nikah terintegrasi SIAK, Pantas. Ya, ini untuk pencatatan perkawinan karena mereka yang kawin secara sudah di hadapan pemuka agama, maksud kami sudah di hadapan sudah secara agama, ya, yang untuk yang non-muslim hari ini, yang Kristen maupun Katolik, yang sudah sah kawin secara di gereja tapi belum dicatatkan. Dan oleh karena itu kan status anak juga ini kan masih ada catatan pinggir bahwa ini anak ibu, belum kan ini. Makanya itulah yang kita kejar. Ini kan bagian dari pelayanan untuk membahagiakan. Jadi
untuk yang muslim ini kita siap melayani capil sampai di desa-desa supaya cepat lah, supaya tenang lah, dan tidak menimbulkan antisipasi, jangan bikin bom waktu ada. Jadi kita itu harus cegah itu. Kalau kita cegah itu berarti itu ibadah kita juga, untuk menyelamatkan semuanya supaya tenang pikiran, tidak ada konflik keluarga. Karena kalau kita biarkan, pembiaran pula kita kan, pembiaran berarti kita ikut dosa juga. Makanya kami juga mengajak semua, termasuk di sini hadir pastor dan pendeta dan kepala-kepala desa untuk mempercepat ini. Dan ada juga yang anaknya udah lahir sebelum mereka disahkan di agama. Nah ini kalau kasus statusnya gini, dia pengadilan negeri. Nah, dan kami udah kerjasama selama ini, udah tahun lalu 179 pasang dan 600 lebih anak yang disahkan melalui penetapan pengadilan negeri yang datang ke sini. Jadi tiap Jumat pengadilan negerinya datang ke Kuburaya, di vihara-vihara maupun di kantor camat kita melakukannya. Itu sepanjang 2022 dan 2023 juga sudah mulai. Nah, jadi kegiatan kita hari ini adalah pencatatan perkawinan bagi pasangan yang sudah melakukan perkawinan secara agama. Dalam arti anaknya juga lahir nanti anaknya lahir setelah proses pernikahan agamanya sudah dilakukan. Terhadap kasus-kasus yang seperti ini, tugas Dukcapil untuk mencatatkan pernikahannya, kemudian melakukan pengesahan terhadap anaknya tanpa putusan pengadilan. Kalau yang kasusnya anaknya lahir setelah proses pernikahan agama kedua orang tuanya sudah dilakukan. Namun bila anaknya lahir sebelum terjadinya pernikahan agama, hanya adat misalnya, itu yang memerlukan penetapan pengadilan. Tetapi untuk penetapan pengadilan ini pun kita sudah kerjasama dengan Pengadilan Negeri Mempawah. Kita laksanakan sidangnya di Kuburaya. Untuk memang yang terbanyak selama ini adalah umat Buddha dan Tionghoa, karena kan mereka memang belum mencatatkan pernikahannya. Lebih banyak memang mereka itu anaknya lahir sebelum terjadinya pernikahan secara agama. Ini menjadi apresiasi kita bersama, menjadi apresiasi bagi Kecamatan Sungai Ambawang secara umumnya, dan menjadi apresiasi keempat desa, Kecamatan Desa Telubakung, Desa Lingga, Desa Pancarupa, dan Desa Goreng. Jadi ini adalah suatu program inovasi Pak Bupati bersama-sama dengan Dinas Catatan Sipil, kemudian dengan Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Agama kita bersinergi untuk pelayanan hak bagi masyarakat kita ke 4 desa ini. Yang pertama, yang kedua, ini suatu apresiasi, ucapan terima kasih yang luar biasa, suatu anugerah bahwa tidak ada perbedaan dalam pelayanan. Jadi semua agama, semua etnis dilayani dengan pelayanan yang sama, sehingga barang ini menjadi kado yang terindah bagi masyarakat Kabupaten Kuburaya, masyarakat Sungai Ambawang secara khususnya. Terima kasih. Wakil Bupati Kuburaya membuka sekaligus memberikan arahan kegiatan Rembuk Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 Kabupaten Kuburaya yang digelar di Gardenia Hotel. Wakil Bupati Kuburaya membuka sekaligus memberikan arahan kegiatan Rembuk Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 Kabupaten Kuburaya yang digelar di Gardenia Hotel pada Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. Kegiatan yang diinisiasi oleh Bapeda Litbang Kabupaten Kuburaya merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani stunting di Kuburaya. Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan masalah stunting merupakan atensi semua kalangan dan harus saling kepong bakol dalam menanganinya. Bersama Bapeda dan Dinas Kesehatan dan OPD lainnya, camat, kepala desa, BPD, NGO, perusahaan, dan beberapa elemen masyarakat menghadiri rembuk untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana stunting di Kabupaten Kuburaya dapat kita tekan terus. Namanya rembuk itu kan musyawarah, siapa berbuat apa, mengambil peran apa. Dan Pak Bupati bersama jajarannya, bersama saya, Pak Sekda, dan teman-teman semua sampai ke tingkat bawah, RT bahkan ya, itu semuanya bergerak, ya, bergotong royong, kepung bakul,
untuk terus melakukan penekanan angka stunting dan target kita itu sampai kepada zero stunting. Dari 2019 kita 23, sekian, sekarang di angka 6,8 dan itu grafiknya menurun terus. Dan saya yakinnya di 2023 ini akan terjadi penurunan lagi sampai ke target kita ke zero stunting. Ya, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kabupaten Kuburaya ya tahun 2022 itu kan stunting berdasarkan entry PGM ya itu 6,8. Strategi untuk tahun 2023 ya untuk 2024 kita yang namanya Kepung Bakul ini semua sektor akan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Kami Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya tentunya ada tugas dan fungsinya ya spesifik 30%, yang sensitif ini yang 70% yang akan dilaksanakan pada hari ini. Sehingga nanti pada saat tugas dan fungsinya yang sensitif ini, yang 70% ini, ya mungkin terdiri dari OPD lain, ini harus bergerak juga. Tanpa gerakan-gerakan ini, kami tentunya Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya mungkin tidak bisa mencapai maksimal mungkin. Sebab itu, ya pada hari ini, kesempatan hari ini, mohon nanti kepada semua desa, kepala puskesmas untuk dapat bekerja sama, Kepung Bakul dan Rembuk di masing-masing kecamatan dan desa. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Kuburaya Sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Saya, Muhammad Wasil, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.